atau banyak disingkatnya WNI itu kerja di luar negeri, masih punya NPWP, masih ada NIK, masih aktif semuanya di sana, tapi nggak tahu saya harus ngapain tentang perpajakannya. Sudah lama tinggal di luar negeri, tetapi dikirim pos ke alamat ke Jepang atau ke Singapura atau kemana gitu kan? Itu dikirim posnya ke alamat yang berada di Indonesia. Karena WP ini kan masih punya Sharing Pajak Emenko. Halo rekan Emenko, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, Faril, sebagai host di acara podcast Emenko yang akan membahas seputar perpajakan. Nah, kali ini kita membawakan sebuah konsep Go Green, seperti yang saya jelaskan di podcast sebelumnya. Konsep Go Green, karena sekarang di kebun-kebun kita, teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas. Saya akan membawakan sebuah tema yang cukup menarik terkait dengan SKSPLN. Nah, kemarin kan kita sudah pernah membawakan tema ini bersama dengan Pak Nurholis, membahas seberapa sakti sih SKSPLN itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat untuk pengajuannya, kemudian gimana sih cara proses atau proses pengajuannya untuk mendapatkan surat sakti ini. Oke, ya pada kesempatan kali ini kita mendatangkan salah satu narasumber yang tidak kalah hebatnya. Beliau adalah partner di firma Emenko. Beliau siapa? Yaitu Bapak Arif Nurman Hakim. Give applause Pak Arif. Mantap. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah sehat, sukses selalu. Mantap pokoknya, selalu semangat. Pak Arif ini selalu semangat nih teman-teman. Mantap. Terima kasih Mas Faril. Sehat? Wah, alhamdulillah Pak. Sehat ini, lumayan ini. Karena panas tuh ini. Siap, panas tetapi adem hatinya. Ya. Oke. Gimana Mas Faril? Ada yang kita bisa bahas supaya lebih menggelorakan perpajakan Indonesia? Waduh, nah ini nih Pak, ini kita membawakan salah satu tema terkait dengan SKSPLN nih Pak. Kalau kemarin kan sama Pak Nur kita udah bahas kesaktiannya nih Pak. Gimana sih maksudnya seberapa sakti surat SKSPLN ini? Nah, kalau yang mau saya tanyakan ke Pak Arif ini syarat-syarat dan proses pengajuannya sih Pak. Jadi mungkin dari syaratnya dulu, mungkin dari Pak Arif bisa menyampaikan ke teman-teman nih. Syarat yang perlu disiapkan tuh apa aja sih? Oke, terima kasih Mas Faril. Ini sesuatu hal yang unik di peraturan perpajakan di Indonesia, khususnya tentang SKSPLN, Surat Keterangan Subjek Pajak Luar Negeri. Oke, bagaimana kita mendapatkan SKSPLN tersebut? Salah satunya adalah bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, intinya adalah lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Itu kebanyakan warga negara Indonesia atau banyak disingkatnya WNI itu kerja di luar negeri, masih punya NPWP, masih ada NIK, masih aktif semuanya di sana, tapi nggak tahu saya harus ngapain tentang perpajakannya. Sudah lama tinggal di luar negeri, tetapi perpajakannya dilupakan saja. Makanya penghasilannya supaya aman dan yang lainnya perlu mengurus yang namanya Surat Keterangan Subjek Pajak Luar Negeri, disingkat SKSPLN. Nah, gitu Mas Faril. Oke. Kalau untuk syarat-syaratnya Pak, yang perlu disiapkan nih apa aja nih sama mereka? Yang dianggap sebagai subjek pajak luar negeri ya adalah yang pertama, bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat persinggahan. Di luar negeri memang benar adanya, dia ada di sana, WP tersebut. Yang kedua, memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan atau sosial di luar Indonesia. Jelas semuanya ada kegiatan di sana, tidak mengaku-ngaku saya ada di luar negeri. Nah, yang ketiga, memiliki tempat menjalankan kebiasaan. Tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Pasti jelas. Nah, ini ya. Yang keempat, menjadi subjek pajak dalam negeri, negara atau yurisdiksi lain. Berarti ada buktinya nanti surat keterangan dari luar negeri tersebut. Yang terakhir, persyaratan tertentu lainnya. Di persyaratan tertentu lainnya ini yang akan kita atur, kita bahas di
perbincangan ini. Oke. Boleh Pak diulik sedikit itu. Persyaratan lainnya tuh apa aja gitu? Nah, dalam hal kita mengurus atau kita meminta atau mendapatkan surat keterangan subjek pajak luar negeri, yang pertama kita harus memiliki dokumen pendukung. Oke. Nah, yang pertama adalah COTR, Certificate of Tax Resident, yaitu surat keterangan domisili yang diterbitkan dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi periode COTR pada saat pengajuan SPLN. Jadi ada batasannya seperti surat keterangan bahwa kita berada di negara tersebut. Dan itu jangka waktunya adalah 6 bulan. Jadi permohonan itu masih berlaku aktif waktu pengajuan SKSPLN, itu suratnya itu ada jangka waktunya. Kalau di Indonesia seperti surat keterangan tinggal. Nah, itu butuh waktu 6 bulan itu yang masih berlaku. Baru diajukan untuk dokumen pendukungnya. Yang kedua, resident permit. Nah, resident permit itu apa? Izin tinggal merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara kepada warga asing. Nah, kalau kita ada kitab yang seperti itu, nah kita ada di luar negeri, maka kita harus memiliki itu untuk membuktikan bahwa kita memang berada di negara tersebut. Selanjutnya yang perlu kita selalu lampirkan atau cermati, waktu kita keluar negeri kita harus mengurus yang namanya atau memiliki namanya paspor. Paspor itu kita keluar dari negara Indonesia, masuk negara Indonesia, semuanya pasti di imigrasi tercatat. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Jadi kalau dulu paspor itu ada yang distempel, kalau sekarang digital. Nah, setiap KPP beda-beda. Ada yang memiliki bukti Anda itu keluar negeri apa. Paspor kan sekarang sudah berubah-ubah. Ya kan? Ada yang digital, ada yang dulu manual. Setiap keluar negeri, stempel luar negeri, stempel kayak gitu. Mas Faril keluar negeri udah berapa kali? Nah, ini kan. Pernah, ya, Pak. Nah, ini. Tapi batasannya yang tadi ya 183 hari. Nah, seperti ini mereka akan men-tracking bener nggak saya itu keluar masuk Indonesia itu lebih dari 183 hari. Bukan saya berangkat contoh ke Eropa, seminggu balik lagi ke sini. Nah, itu kan nggak lebih dari 183 hari. Tidak bisa dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Makan di Indonesia, makan pagi di Indonesia, makan siang di Hong Kong, makan malam di Jakarta. Kan ada seperti itu. Itu nggak boleh dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Karena tidak melebihi yang 183 hari. Kemudian syarat yang tak lupa harus kita sampaikan adalah tetap melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Kalau karena kita mengurus SKSPLN atas orang pribadi minimal 2 tahun. 2 tahun sebelum pengajuan SKSPLN itu wajib melaporkan. Nah, di situ biasanya setiap KPP beda-beda. Ada yang meminta selama 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Daluarsa pajak, tapi di ketentuannya 2 tahun cukup. Nah, jadi beda-beda ketentuan yang disiapkan. Lebih safety-nya, lebih amannya 5 tahun. Laporkan saja semuanya. Tetapi kalau 5 tahun sudah lapor, bukti penerimaan elektronik itulah yang kita upload, kita kirimkan ke perpajakan atau ke kantor pajak untuk pembuktian. Yang terakhir adalah syarat yang paling penting adalah KTP atau NIK. Nah, dengan adanya pemadanan NPWP dan NIK, semuanya yang sudah memiliki SKSPLN pun bisa melakukan pemadanan. Yang kedua adalah NPWP. Jadi ada NPWP, ada NIK, dan kartu keluarga. Kartu keluarga gunanya untuk apa? Bisa mendeteksi sebenarnya si WP ini kesananya ke negara, ke luar Indonesia itu bersama keluarga kah atau sendiri, dan yang lain itu bisa terdeteksi lewat laporan yang kita sampaikan. Oke. Wah, itu bisa diurus sendiri. Bisa diurus sendiri. Bisa, caranya adalah mengisi formulir. Nah, mengisi formulir dilengkapi dengan dokumen pendukung tadi yang lengkap. Kemudian bisa dikirim pos. Nah, Pak, saya kan ada di Qatar nih, saya ada di Jepang, nggak mungkin kan Pak saya pulang, bisa dikirim pos. Dikirim pos di KPP terdaftar kita sesuai domisili NIK sama NPWP kita. Jadi seperti itu, kita harus kooperatif, bisa komunikasi,
bisa menghubungi KPP di terdaftar kita. KPP terdaftar kita ya. Iya, Pak, betul. Oke. Berarti setelah kita mengumpulkan semua syarat itu, kita perlu mengisi formulir untuk pengajuan SKSPLN itu ya Pak ya. Ada formulir khusus. Nah, berarti untuk proses pengajuannya itu cukup bisa dilakukan secara pos. Bisa Anda lakukan lewat pengiriman pos. Pengiriman pos. Bisa juga datang. Oh, bisa juga datang langsung. Tapi kan butuh waktu effort lama yang di sini. Iya. Waktu pengiriman dan yang lainnya itu butuh waktu penelitian di PMK nomor 18 tahun 2021 pasal 4 ayat 2 PMK 18 tahun 2021 di poin pasal 4 ayat 4. Di poin 4 ayat 4 itu butuh waktu 30 hari. Butuh waktu 30 hari sejak persyaratan itu dianggap lengkap oleh KPP terdaftar. Oh gitu Pak. Ya, jadi tidak kita langsung daftar, dikirim langsung keluar SKSPL-nya, tidak. Butuh waktu 30 hari. Nah, tapi sejak dianggap lengkap. Sejak dianggap lengkap. Nah, biasanya ini ada beberapa yang kurang, datanya SPT-nya kurang, kemudian surat keterangan yang lainnya kurang, itu nanti tetap harus kita susulkan. Di dalam kelengkapan ini perlu kita selalu komunikasi kepada bagian pelayanan. Bagian pelayanan khususnya untuk SKSPLN. Nah, di sini nanti kita ngecek di sana bisa via WA sesuai dengan KPP terdaftar atau via telepon. Bagaimana kelengkapan kami, apakah sudah syarat-syaratnya lengkap? Kalau sudah lengkap, mereka akan proses dalam jangka waktu 30 hari. Di dalam waktu 30 hari nanti akan dikirim pos. Oh, dikirim pos juga. Dikirim pos ke alamat ke Jepang atau ke Singapura atau kemana gitu kan? Itu dikirim posnya ke alamat yang berada di Indonesia. Karena WP ini kan masih punya NIK atau tempat tinggalnya di Indonesia ya. Nah, itu dikirimkan ke sana. Sesuai alamat yang terdaftar. Sesuai alamat yang terdaftar. Dan sekarang serba lebih digital, tanda tangannya sudah ada barcodingnya itu, lebih fleksibel. Jadi bisa dapat soft copy-nya, bisa kita kirim ke negara di mana si WP ini bekerja, atau bisa hard copy-nya di alamat domisilinya. Berarti tapi bisa menerima soft copy-nya juga. Bisa menerima karena sudah di barcode itu sudah bisa terlacak. Saya sejak kapan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, surat itulah yang dinamakan surat sakti. Itu surat sakti. Tapi gini Pak, kalau misalnya nih, berarti soft copy-nya ini kita mintanya ke pelayanan tadi, bagian pelayanan. Dikirim ke alamat domisili kita. Untuk soft copy-nya. Kalau soft copy-nya kan dikirim ke alamat. Bisa. Kan, ya? Bisa kita minta ke KPP setempat untuk dikirimkan dulu soft copy-nya. Nah, orang KPP kan baik-baik ya. Bagian pelayanan itu biasanya kirim dulu soft copy-nya, baru hard copy-nya dikirimkan ke melalui pos juga ke alamat domisilinya. Iya, karena kan kita kadang teman-teman di luar sana kan yo belum sempat pulang gitu kan. Tapi kan cepat butuh gitu kan Pak. Iya. Itulah yang pentingnya serba digital itu pentingnya di sini. Iya. Oke, menarik Pak. Terus kemudian kalau misalkan nih kita sudah menerima SKSPLN-nya nih Pak. Nah, itu terus apakah memang itu sudah ini surat sakti nih, jadi tenang aja saya. Ya udah, saya udah dapat SPLN. Apakah ada langkah berikutnya gitu apa? Oke, terima kasih Mas Faril. Ini juga perlu pencermatan bagi yang menerima surat keterangan subjek pajak luar negeri. SKSPLN, bukan hanya SPLN-nya saja. Kalau SPLN itu surat subjek pajak luar negeri. Kita butuhnya surat sakti itu apa? SKSPLN. Itu selembar saja Mas. Yang menjelaskan bahwa kita menjadi subjek pajak luar negeri dengan surat itu. Terus ada beberapa tipikal KPP yang mengeluarkan itu SKSPLN dan ada surat lanjutan non-efektif. NE, kalau pernah dengar tentang penonefektifan NPWP. Nah, ada KPP yang langsung otomatis SKSPLN dan non-efektif. Ada juga kalau kita mau safety untuk diri kita sendiri, pengajuannya SKSPLN, kemudian kita setelah dapat SK-nya, suratnya tersebut, kita
lanjutkan dengan pengiriman permohonan non efektif NPWP. Oke. Nah, jadi bukti non efektif salah satunya adalah karena kita menjadi subjek pajak luar negeri. Jadi kalau kita nanti sudah menerima SK-SPLN, sudah ada non efektif, maka tidak wajib lapor, tidak wajib setor. Kan kita ada di negara lain kan. Nah, bagaimana kalau kita suatu saat balik lagi ke Indonesia? Nah, kita update lagi tentang non efektif untuk diaktifkan kembali supaya penghasilannya dikenakan menjadi yang awalnya subjek pajak luar negeri menjadi subjek pajak dalam negeri. Oh, gitu. Oke. Pencermatannya harus detail banget kan. Iya, gitu, iya. Ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, bisa nggak sih kita mengajukan SPLN tapi tidak mengajukan NE? Nah, ini beberapa KPP atau peraturan pajaknya berbeda-beda, Mas. Jadi tetap bisa juga. Ada beberapa kemarin yang kita tangani itu keluar SK-SPLN-nya, kemudian kita cek di DJP online kita. Iya. Di DJP online kita statusnya, status wajib pajak aktif atau non efektif. Kalau aktif berarti dilanjutkan dengan pengiriman NE, permohonan NE. Tetapi kalau sudah non efektif, ya sudah, kita NPWP-nya sudah non efektif. Berarti memang wajib untuk mengajukan non efektif itu. Sebaiknya kita selalu mengupdate itu. Nah, apalagi kan besok tipikalnya kan akan berubah nih, modelnya pelaporan berubah, DJP berubah dan aplikasinya. Nah, kita harus mengikuti aplikasi yang terbaru oleh DJP. Oke, menarik teman-teman ya. Jadi syarat-syaratnya cukup mudah ya Pak ya ternyata. Sangat ya, mudah Pak. ya. Jadi bisa diurus lah di luar negeri kan terkait kontrak kerja terus kemudian residence permit gitu kan ya Pak. Pasti kan bisa diurus di sana kan. Iya, boleh. Kan juga kurang lebih paling nggak beda lah sama di Indonesia ya cara pengurusannya. Nggak beda. Tapi ada yang unik juga. Apa itu Pak? Seumpama ini Mas Faril kerja di Eropa nih. Ya. Saya nggak mau ribet nih Pak ngurus SK-SPLN, boleh nggak sih saya menguasakan kepada wajib pajak atau orang di Indonesia? Itu diperbolehkan. Jadi tidak harus contoh Mas Farid sekeluarga di luar negeri, istri, anak, keluarga dibawa, diboyong semuanya di sana. Kan nggak bisa jauh dari istri dan anak gitu ya Mas Farid. Ya. Jadi bagaimana, bisa nggak pakai kuasa? Bisa. Nah, itu juga bisa dikuasakan. Syarat-syarat tadi, formulir tadi dilengkapi, ditambahi surat kuasa yang diberikan oleh wajib pajak ke konsultan pajak, itu diperbolehkan. Nanti komunikasi antara KPP, Fiskus dalam hal ini, dengan wajib pajak yang sedang mengurus SK-SPLN bisa diwakili oleh konsultan tersebut. Oke. Wah, ini kan jadi tambah mudah ya Pak. Udah syarat-syaratnya gampang. Proses pengajuannya juga bisa melalui pos, sudah bisa dikuasakan lagi gitu kan ya. Jadi tinggal urus syarat-syaratnya, proses pengajuan, habis itu tenang. Tenang dan nyaman tidurnya. Nyaman karena sudah ada surat sakti. Surat sakti ya. Mantap. Itulah yang namanya surat keterangan subjek pajak luar negeri. Dan memang harus diurus, tidak dibiarkan saja. Wah, itu. Jangan ragukan kesaktiannya teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Ini siap. Diskusi yang sangat menarik banget. Terima kasih Mas Faril. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan hanya dilihat, perlu dipraktekkan. Wah, itu dia, betul Pak. Inilah kalau sudah berkembang sampai ke luar negeri, banyak nanti yang menghubungi Mas Faril. Kalau ada butuh apa-apa, bisa hubungi nomor di sini bisa. Oke, terima kasih Pak Arif. Oke, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ada mau pertanyaan terkait SK-SPLN atau mungkin ya masih bingung lah, bisa komen di video bawah ya. Di bawah ya, di video bawah. Oke. Ya teman-teman, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan like, komen dan subscribe untuk tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Oke. Kita akhiri saja Pak Arif sampai sini ya Pak Arif. Siap, terima kasih Mas Faril. Nanti kapan-kapan kita bikin podcast lagi Pak. Oke. Belajar ngisinya juga boleh. Wah, boleh. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sharing Pajak Emenko.